Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Samsung Galaxy A56 5G. Udah 2 bulan sejak launching, udah lama gue pakai, dan ini sekarang harganya mulai dari 5,2 jutaan waktu gue cek di toko online. Menarik banget ya? Iya, tapi itu yang varian 8256 dan juga tanpa charger. Mending Galaxy A56 5G ini gak sih daripada beli iPhone 12? Dan kalau misalkan lo beli dapat harga 5,3 jutaan yang gak dapet charger kayak yang gue bilang tadi, ya ini HP udah termasuk mewah banget sih. Lo lihat aja sendiri nih, bodinya tuh pakai bahan kaca beneran kaca, bukan ala-ala kaca glastik. Ini udah Gorilla Glass Victus 2, jadi cover belakangnya ini tuh tahan goresan. Varian warna pilihannya juga lucu-lucu loh. Yang gue pegang ini yang warna olive green. Ada juga warna yang lebih lucu, peach pink, terus ada light gray, dan juga ada graphite. Warnanya lucu-lucu dan kalem-kalem ya. Dan balik lagi ke desain nih. Bagian kameranya tuh simple minimalis, nggak pakai gaya-gaya yang ala-ala. Jadi emang HP ini tuh didesain simple minimalis, cakep abis. Apalagi kalau lihat bagian frame bodinya yang udah pakai bahan metal. Terus di finishing metal brush gitu jadi kelihatan tambah mewah mahal banget kalau nggak pakai casing ya. Beneran berasa mewah, berasa flagship loh di genggaman. Padahal ini tuh cuman HP mid range, HP harga kelas 5 jutaan. Ya cuman kalau lihat bagian depannya ya tuh nih. Banyak sih yang lebih mewah daripada ini karena ini bezelnya masih berasa agak tebal ya, apalagi bagian bawahnya tuh masih berasa agak tebal. Kalau merek-merek lain ada yang bisa lebih tipis dari ini. Ya tapi yang namanya kualitas layarnya Samsung tuh nggak pernah main-main. Pakai panel AMOLED 67 inch, Full HD Plus dengan refresh rate udah 120 Hz. Di mana layarnya ini tuh bisa nampilin kualitas visual yang berasa mewah banget, berasa vibrant banget warnanya, cakep banget deh pokoknya. Mau di dalam ruangan atau di luar ruangan, di bawah cahaya matahari langsung juga layarnya tetap kelihatan bagus, tetap kelihatan jelas, enak banget di mata. Fakta yang menarik dari Galaxy A56 5G ini adalah performanya meningkat jauh banget dibandingin A55 tahun lalu. Ya karena HP ini udah pakai chipset Exynos 1580 buatan Samsung sendiri ya, di mana memorinya sendiri 8GB RAM untuk varian terendah, atau lo bisa pilih yang 12GB RAM kalau pengen memori lebih lega. Di mana performa multitasking hariannya itu nggak pernah ada masalah, lancar banget, berasa smooth banget ini HP. Sayang banget sih ada fitur yang dihilangin dari Galaxy A56 5G ini, yang menurut gue sih nggak masalah, tapi jadi masalah buat banyak orang Indonesia. HP ini cuma punya slot dual SIM aja, nggak punya slot kartu memori. Jadi nggak bisa nambahin microSD di HP ini. Kalau menurut lo, slot microSD itu penting apa nggak? Komentar ya guys. Oh ya, by the way, Samsung Galaxy A56 5G ini tuh udah anti air ya, udah tahan air IP67. Kalau kehujanan doang pasti aman, dibawa tenggelam sampai ke dalam 1 meter juga kuat, aman-aman aja. Dan Galaxy A56 5G ini udah pakai One UI 7.1 yang udah berbasis Android 15. Dan Samsung masih ngasih jaminan loh. Dapat 6 tahun Android update. Jadi HP ini yang sekarangnya masih Android 15 bakalan sampai dapat update hingga Android 21. Dan fitur keamanan Samsung Knox Watch juga udah ada di HP ini. Jadinya kita nggak perlu khawatir sama keamanan data di HP ini. Nggak perlu takut yang namanya aplikasi malware yang jahat-jahat itu menyerang HP ini. Bakalan susah nyerang HP ini, apalagi kalau fitur autoblockernya diaktifkan. Galaxy A56 5G ini juga punya fitur AI yang banyak banget. Salah satunya adalah Circle to Search ini. Apapun yang ada di layar bisa kita cari loh infonya dengan mudah. Fitur AI editing fotonya juga mantep banget. Ada iris reflection ya, untuk menghilangkan pantulan cahaya di kaca atau di permukaan air pada foto kita. Ada background effect untuk bikin background foto kita tuh jadi lebih ngeblur, atau bisa ngurangin blurnya juga, atau bisa merubah warnanya. Terus ini nih, fitur remaster untuk memperbaiki detail maupun warna foto jadi lebih baik. Kelihatan kan bedanya before dan afternya. Dan yang paling penting adalah object eraser nih, untuk menghapus hal-hal yang nggak kita inginkan di foto kita dengan mudah. Tinggal pilih aja yang mana yang mau dihapus. Hilang dari kehidupan kita. Ya walaupun untuk AI erasernya ini tuh nggak secanggih HP flagshipnya Samsung yang S-series ya. Kalau ini untuk ngapusnya masih cuma dihapus aja, dia nggak berusaha untuk nge-fill bagian yang dihapus. Sama kayak iPhone lah ini masih. Samsung, buruan dong, tolong dikasih software update biar AI erasernya bisa lebih canggih dari ini. Bisa fill in apa yang dihapus. Masa kalah sama Infinix yang kelas harga 2 jutaan? Dia bisa loh lebih bagus dari ini untuk AI erasernya. Dan selain fitur AI itu, ada juga fitur AI lainnya yang bisa lo cobain ya, yang belum gue bahas di video ini. Yang pasti ya, kalau untuk software, Samsung tuh udah paling asik kalau gue bilang. One UI-nya tuh berasa amazing banget lah, nyaris sempurna. Dan kalau HP ini buat main game juga sebenarnya udah nyaman banget. Sering banget gue pakai buat main game Mobile Legends. Buat push rank, pakai setting grafis rata kanan di grafis ultra dan frame rate super. Aman, lancar banget, stabil di 90 fps selama main. Ini gue udah mythic nih. Rank lo lagi apa sob? Jangan-jangan masih epic.
Kalau buat main game PUBG Mobile, gue biasanya main pakai settingan grafis smooth ekstrim. Dan emang beneran smooth banget selama main. Bisa stabil di 60 fps dan gyroskopnya juga asik ya. Kita goyangin dikit, langsung bidikannya bergerak. Ngikutin goyangan HP di tangan. Bener-bener enak sih kalau buat main game. Dan dipakai main agak lama juga, ini performanya tetap aman lancar ya. Nggak pakai panas-panas banget. Ya, hangat-hangat normal lah. Samsung Galaxy A56 5G ini tuh sebenarnya bener-bener enak loh kalau dipakai buat main. Ya sayang aja di kelas harga sini belum punya shoulder trigger dan juga belum punya fitur yang namanya bypass charging. Jadi kalau lagi lowbat ya udah ngecas dulu. Soalnya kalau ngecas sambil main game panas banget cuy. Yang pasti untuk urusan performa, gua nggak ada masalah sama sekali. Ini udah bikin bahagia kalau menurut gua. Multitaskingnya enak, buat gaming juga lancar. Baterainya juga udah termasuk awet loh di kelas harga segini. Walaupun baterainya masih 5000 mAh ya. Waktu gue pakai HP ini dalam ruangan ya, buat main game Mobile Legends selama sejam tuh baterainya cuma berkurang 11-12% aja. Terus kalau buat scrolling TikTok selama sejam baterainya juga cuma berkurang 8% aja. Jadi secara logika nih, kalau dalam sehari kan 24 jam ya, dikurangin waktu tidur kita 8 jam, jadi masih ada 16 jam. Dikurangin 2 jam tadi ya kita pakai buat main game sama buat TikTokan, jadi sisa 14 jam. Dan 80% sisa HP-nya ini tuh buat 14 jam pasti bisa awet. Bahkan bisa sampai besoknya baru minta dicas lagi. Ya cuman buat ngecasnya sih, kalau untuk kelas harga segini belum ngebut-ngebut banget, standar lah. Karena di kelas harga segini merek lain banyak yang udah lebih dari 80 watt untuk ngecasnya. Ini masih 45 watt aja. Dan waktu gue tes ya, untuk ngisi selama 30 menit itu udah terisi 65%. Dan kira-kira butuh waktu sejam lebih dikit lah buat penuh 100%. Yang paling gue suka dari HP Samsung, termasuk HP ini ya, Samsung Galaxy A56 5G adalah walaupun untuk harganya bagi sebagian orang masyarakat Indonesia tuh berasa mahal, tapi beli HP harga mahal nggak perlu beli aksesoris mahal. Ini aksesorisnya banyak, murah-murah lagi. Nih lihat aja nih, casing yang gue beli 3 biji dan beda-beda juga gayanya ya. Harganya cuma pada di bawah 15.000 aja. Yang transparan ini cuma 10.000 dan dua lagi yang keren-keren ini cuma 14-15.000 satunya. Dipasangnya ngepas banget, presisi banget dan enak banget. HP harga mahal jadi nggak perlu beli casing-casing mahal. Yang murah-murah aja tetap kelihatan mewah. Bahkan kita bisa ganti-ganti gaya. Kalau bosan dikit bisa beli lagi yang baru. Kan murah harganya. Nah, sementara kalau untuk sektor suara, ini standar Samsung sih. Kalau dari sisi software ya, udah pakai tuning Dolby Atmos. Terus speakernya juga ganda, dengan speaker utama di bawah dan speaker kedua bareng sama earpiece di atas layar. Untuk karakter suara speaker HP ini, kalau di setel dalam volume 100%, volume maksimal ya, untuk bagian middle-nya, bagian vokalnya tuh berasa dominan banget. Dan untuk bagian bass-nya, bagian low-nya tuh ya sekedar ada aja tapi nggak berasa deep, nggak berasa dalam, nggak berasa tebal. Sementara kalau untuk bagian treble-nya, untuk akustiknya cukup berasa detailnya. Kayak gini nih suaranya. Sekarang kita bahas bagian fotografi, bagian kameranya. Tapi kita bahas yang bagian kamera selfie-nya dulu ya. Secara hardware udah dikasih kamera depan 12 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Dan kamera depannya ini nggak punya LED flash ya, dan juga belum OIS. Belum ada stabilisasi optik. Kalau untuk hasil foto-foto kamera selfie sih udah cakep, walaupun cuma 12 megapiksel. Kalau dibandingin sama HP lain di kelas harga setara yang pikselnya lebih gede, ini udah termasuk lebih bagus sih kalau gue bilang. Warna dan detailnya bener-bener mirip asli, tapi karena emang aslinya muka gue keren juga sih, jadi kalau foto-foto selfie enak dilihatnya. Untuk selfie portrait juga udah rapi banget, bahkan di kondisi cahaya minim masih bisa mengeksekusi dengan cukup baik. Sementara kalau untuk fotografi, kamera belakangnya ini setup-nya udah termasuk komplit. Ya walaupun masih kurang sih, karena belum ada kamera tele. Tapi ini triple kamera dan tiga-tiganya bisa buat foto-foto. Triple kameranya ya, pakai kamera utama 50 megapiksel dengan stabilisasi optik OIS, di mana bukaan lensanya f1.8. Kemudian kamera ultrawide 12 megapiksel dan satu lagi kamera makro 5 megapiksel. Ya udah lengkap sih, tapi kenapa nggak dibikin dual kamera aja ya? Kamera makronya dibuang gitu ya, tapi kamera ultrawide-nya dibikin bisa autofocus, jadi bisa buat ngambil foto makro juga. Kan begitu lebih cakep jadinya. Soalnya kamera makronya 5 megapiksel ini masih fokus ya. Lo tahu kan susahnya ngatur jarak supaya fokusnya pas kalau lagi ambil foto makro. Untung aja udah 5 megapiksel, jadi nggak berasa pixelate. Tapi ya gitu, sering kurang fokus karena jarak kurang pas. Kalau hasil foto kamera utamanya sih keren ya kalau gue bilang. Hasil foto-fotonya tuh punya warna yang kalau menurut gue itu lebih menarik dari aslinya. Kadangkala ada loh fotonya tuh berasa lebih dramatis dari kondisi aslinya. Untuk dynamic range-nya juga luas dengan HDR yang jalan banget ya. Jadi kalau foto-foto dengan background terang, hasil objek fotonya tuh tetap dapet detailnya dengan sangat baik. Beneran sih gue puas banget sama hasil foto-foto dari kamera utamanya ini.
Dan kalau dipakai buat foto-foto mode potret juga hasil blurnya jarang banget salah. Kalau menurut gue ya, berasa rapi banget dan background blurnya tuh berasa creamy banget. Kalau menurut lo segini udah bagus gak sih untuk foto mode potret? Nah, kalau dipakai buat foto pemandangan ya, pakai kamera ultrawide-nya juga ini hasilnya keren. Untuk kualitas fotonya tuh bisa nyaingin kamera utamanya ya, kalau untuk foto-foto landscape kayak gini. Dengan HDR yang kuat banget, jadi bikin hasil foto tuh kelihatan menarik banget. Nah, ini dia nih, foto pakai mode malam harinya. Untuk warnanya sendiri berasa cukup hidup, sementara di bagian gelap udah cukup halus, minim noise. Udah oke lah untuk hasil foto-foto mode malamnya. Nah, kalau untuk rekaman video, ini cocok nih buat yang pengen jadi vlogger buat bikin konten. Ini kameranya baik kamera depan maupun kamera belakang kalau buat rekam video udah stabil. Cuma kalau untuk kamera belakangnya, dia bisa 4K di 30 fps atau di Full HD 60 fps. Kalau kamera selfie buat rekam video, baik Full HD maupun 4K tetap di 30 fps saja. Dan kayak gini nih hasil rekaman videonya. Oke, ini perekaman video Full HD dengan Ultra Steady aktif, jadinya di 30 fps aja. Kualitasnya stabil kayak gini. Ada ucing. Tuh, kalau buat fokus dia cepet banget pindahnya ya. Jadi cocok banget nih kalau buat bikin konten-konten bergerak gitu ya. Karena ini dia stabil dan suaranya lo bisa nilai sendiri seberapa bagus suaranya. Tuh, dynamic range-nya juga bagus ya. Ini tetap masih kelihatan terang dan atasnya tetap jelas. Ini masih kondisi sekitar jam setengah 5 sore. Kualitasnya kayak gini. Kita lihat ya. Tuh, pindah fokusnya mulus banget dan detailnya lo bisa lihat sendiri. Kalau Full HD 60 fps kualitasnya kayak gini. Dipakai buat jalan juga masih cukup stabil. Dynamic range-nya juga masih cukup bagus ya, cukup oke. Sekarang kita coba lihat kalau misalkan dia pakai 4K kayak gimana. Nah, ini dia perekaman video pakai 4K dengan kamera utama. Kualitasnya kayak gini. 4K nya sendiri dia nggak bisa 60 fps ya, maksimal di 30 fps saja. Kualitasnya kayak gini. Menurut lo gimana hasil perekaman videonya? Mantep nggak? Yang menarik adalah perekaman videonya kalau untuk kamera ultrawide ini juga bisa Full HD, 4K. Ini kualitasnya kayak gini, dipakai 4K. Dan pada saat kita lagi rekam kayak gini, kita bisa loh pindah lensa langsung kayak gini. Tuh, jadi 1 kali zoom. Mantep ya. Balik lagi pindah jadi 0,5 kali lagi. Kita juga bisa pindah pakai kamera. Tuh kayak gini tuh. Jadi tuh enaknya Samsung tuh kalau buat kamera kayak gini. Kita mau ngerekam pakai lensa mana aja, itu bisa pindah-pindah secara normal. Nggak perlu pakai berhenti dulu. Mantap nggak tuh? Untuk bagian sensor-sensornya, Samsung Galaxy A56 5G ini untuk sensor penting kayak NFC udah ada ya. Dan nggak cuma bisa untuk baca kartu aja, tapi juga bisa dipakai jadi kunci mobil digital. Kalau GPS-nya sendiri udah cepet dan akurat, pokoknya aman banget buat aplikasi Google Map. Dan sensor sidik jari juga udah cepet dan bisa baca jari kita walaupun tangan lagi basah. Yang pasti ya di kelas harga 5 jutaan sampai 6 juta gitu nih, Samsung Galaxy A56 5G ini tuh recommended banget dibeli. Daripada lo beli HP second, iPhone 12 yang second gitu, mendingan ini aja. Kameranya udah stabil, desainnya berasa mewah, udah cakep mantep pokoknya, dan software update-nya sampai 6 tahun. Kalau menurut sendiri gimana Galaxy A56 5G ini? Dan gue pamit segitu aja videonya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lagian ngapain ya beli HP second? Garansinya udah nggak ada, baterainya udah soak, mendingan ini HP baru.